Hai friends, Assalamualaikum. Are you ready? Welcome back to grup 4 yang beranggotakan Dwi Novela dan Lailatun Nafila. Di sini kita akan membahas tentang model pembelajaran. Nah, apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengkerucut pada tujuan khusus. Selanjutnya, menurut para ahli Triyanto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam teritorial. Yang kedua, menurut Choike dan Will Choike dalam Rusman 2018, berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar yang lain. Selanjutnya, ciri-ciri model pembelajaran. 1. Model pembelajaran merupakan rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Kedua, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar. Yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan. Yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan sempurna. Selanjutnya ada fungsi model pembelajaran. Fungsi model pembelajaran adalah pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Triyanto 2005 halaman 53 yang mengemukakan bahwa fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Komponen model pembelajaran. Yang pertama sintaks, 2 sistem sosial, 3 prinsip reaksi, 4 sistem pendukung, dan dampak instruksional dan pengiring menurut Utomo 2020 halaman 43. Selanjutnya, jenis-jenis model pembelajaran. Menurut Choike and Will dalam buku Suprihatiningrum 2013 halaman 186, model-model mengajar atau pembelajaran terbagi menjadi 4 kategori sebagai berikut. Yang pertama, information processing model atau model pemrosesan informasi. Yang kedua, social interaction model atau model interaksi sosial. Lalu yang ketiga, behavioral model atau model perilaku. Next, macam-macam model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran inquiry, model pembelajaran kontekstual, expository, model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran project-based learning, model pembelajaran PAIKEM, model pembelajaran quantum learning, model pembelajaran terpadu, dan model pembelajaran kelas rangkap. Lalu kesimpulannya yaitu model pembelajaran merupakan pola pilihan para guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dan efisien. Selanjutnya ada pertanyaan yang berhubungan dari materi kami. Yang pertama, bagaimana model pembelajaran yang ideal menurut tuntutan kurikulum yang berlaku saat ini? Menurut kelompok kami, menempatkan peserta didik sebagai pihak yang paling aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar dan tenaga pendidik sebagai pendamping selama kegiatan tersebut. Lalu yang kedua, ada pertanyaan, apa kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif? Menurut kelompok kami, kelebihan yang pertama dapat melibatkan siswa secara aktif, yang kedua dapat mengembangkan aktualisasi, yang ketiga dapat mengembangkan dan melatih berbagai sikap, nilai, dan keterampilan. Kekurangannya, siswa dibagi dalam kelompok kemudian diberikan tugas, akibatnya siswa merasa ditinggal sendiri dan karena mereka belum berpengalaman merasa bingung dan tidak tahu bagaimana harus bekerja sama. Next pertanyaan, berikan perbedaan yang menonjol dari macam-macam model pembelajaran. Lalu jawabannya menurut kelompok kami tidak ada yang menonjol dari semua model. Model-model pembelajaran memiliki keunggulan masing-masing dan digunakan sesuai dengan kebutuhan guru. Nah, itulah video dari kelompok kami, kelompok 4, yang mengulas tentang model-model pembelajaran yang ada di dunia pendidikan. Terima kasih, semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.